Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa dari Babe untuk semua sahabat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar khususnya untuk mata pelajaran Administrasi Transaksi kelas 12 untuk SMK Bisnis Daring dan Pemasaran, yaitu bab penggunaan dan perawatan peralatan komunikasi, khususnya adalah peralatan komunikasi bisnis spesial surat niaga. Peralatan komunikasi biasa disebut dengan media komunikasi. Media komunikasi itu sendiri adalah semua bentuk dan saluran yang digunakan untuk proses informasi. National Education Association media dikatakan semua benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen untuk kegiatan komunikasi. Sedangkan media sangat berperan sebagai penghubung antar pihak yang melakukan komunikasi secara efektif dan efisien. Salah satu komunikasinya adalah dalam bisnis menggunakan surat niaga. Surat niaga itu sendiri adalah surat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan atau bisnis. Komunikasi melalui surat niaga terdiri atas surat permintaan, yaitu surat permintaan adalah surat yang dikeluarkan oleh pembeli kepada pihak penjual yang isinya meminta penawaran barang. Sedangkan yang kedua adalah surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang berisi informasi tentang perusahaan penjual agar dapat diketahui oleh calon pembeli. Yang ketiga adalah surat pesanan dan pengiriman barang. Surat pesanan atau surat beli adalah surat dari pembeli kepada penjual yang berisi pemesanan barang atau permintaan jasa tertentu. Surat penagihan adalah surat peringatan secara tertulis agar yang bersangkutan memenuhi janji atau membayar hutang. Sedangkan surat pengaduan atau klaim adalah surat yang dikirim dari penerima barang kepada penjual yang berisi pernyataan penerimaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan disertai dengan tuntutan penyelesaiannya. Surat permintaan. Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan surat permintaan. Pada hakikatnya, pada surat permintaan penawaran barang, umumnya calon pembeli menanyakan nama, jenis barang, harga satuan, potongan pembayaran, dan cara penyerahannya. Yang kedua adalah ciri khusus atau spesifikasi barang, biasanya berkaitan dengan ukuran, kualitas, dan layanan purna jual. Sedang ketiga adalah daftar harga dan katalog atau brosur, bahkan minta contoh barang yang sesungguhnya. Inilah contoh surat permintaan yang diajukan kepada manajer pemasaran PT Panca Niaga. Surat penawaran, ini adalah contohnya surat penawaran yang diajukan kepada manajer pemasaran PT Makmur Jaya, Jalan Anggrek Putih nomor 81 Klaten. Informasi yang dicantumkan oleh perusahaan sebagai penjual, pertama adalah nama perusahaan, bidang usaha atau kegiatannya, atau biasa disebut dengan profit component-nya. Yang kedua adalah gambaran kemampuan yang dimiliki, tenaga ahli, dan peralatan yang digunakan. Ketiga adalah proyek yang telah ditangani dengan harapan dan prospek yang dikehendaki penjual. Yang terakhir adalah kuantitas barang, keterangan teknis, dan harga satuan. Dalam surat penawaran ini bertujuan untuk meyakinkan calon konsumen untuk bisa setuju dengan produk yang kita tawarkan. Surat pesanan. Ini adalah contoh surat pesanan
yang ditujukan kepada manajer marketing PT Huda Utama di Klaten. Alasan dibuatnya surat pesanan adalah adanya penawaran. Yang kedua adanya iklan. Yang ketiga adalah persediaan habis. Surat pengiriman. Surat pengiriman ini adalah contohnya yang ditujukan kepada perusahaan dagang Komajaya, Giri Bangun Indah nomor 22 Salatiga. Untuk surat pengiriman barang memiliki beberapa fungsi yang sedikitnya berbeda dengan surat perniagaan lainnya. Fungsi dari surat pemberitahuan ini yaitu pengiriman barang antara lain: satu, untuk memberitahu kepada konsumen atau pembeli bahwa barang yang dipesan telah tersedia atau tidak tersedia, sehingga untuk memastikan. Yang kedua, untuk meyakinkan konsumen bahwa barang pesanannya telah disiapkan dan dilayani dengan baik oleh penyedia jasa pengiriman barang. Ketiga adalah berguna sebagai acuan untuk mengecek kebenaran barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Yang selanjutnya adalah untuk digunakan sebagai alat atau media untuk menagih pembayaran kepada pembeli. Surat penagihan. Ini adalah contohnya surat penagihan dari PT Graha Pesona kepada PT Tuidya Group, Surakarta. Untuk hal yang perlu dicantumkan dalam surat tagihan ini, pertama adalah pernyataan jangka waktu pembayaran yang telah lewat. Yang kedua, jumlah uang. Yang ketiga adalah menunjukkan tanggal dan nomor fakturnya. Yang terakhir adalah cara mengirimkan uang. Yang kelima bersifat permohonan. Dan dengan surat niaga, baiklah, demikian penjelasan materi berkaitan dengan surat niaga. Jangan pernah lupa subscribe, like, and share ya. Kunci sukses adalah memulai sebelum Anda siap, menurut Marie Forleo. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad bersabda, "Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan." Hadis riwayat Baihaqi. Untuk itu, anak hebat, jangan pernah takut karena Anda masuk jurusan bisnis jaring pemasaran adalah sesuai dengan sunnah Rasulnya. Untuk itu, sambil belajar, memperoleh pahala, dan menjaga sunnahnya. Jika kamu tidak bisa terbang, maka lari. Jika tidak bisa lari, kamu bisa berjalan. Jika tidak bisa berjalan, kamu merangkak. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus terus bergerak maju. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum demi kesehatan kita bersama. Karena COVID-19 masih berada di sekitar kita. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.